Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Zainul Fikram. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Untuk materi yang kami sampaikan yaitu materi Al-Ijarah, di mana di antara anggota kelompok saya itu dari dua orang, di antaranya Sri Asmaul Husna dan Fatin Hanifah Zahra. Baiklah teman-teman, langsung saja kami akan memulai presentasinya. Untuk menjelaskan materi yang pertama itu saya sendiri, dan setelah itu dilanjutkan kepada teman-teman kelompok saya. Baiklah, langsung saja kita ke materi Al-Ijarah. Al-Ijarah, pengertian Al-Ijarah. Al-Ijarah juga dikenal sebagai sewa atau penggunaan dalam bahasa Arab adalah istilah yang digunakan dalam konteks keuangan syariah. Al-Ijarah adalah bentuk transaksi sewa yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam ijarah, satu pihak atau penyewa setuju untuk menggunakan aset milik pihak lain atau penyewa untuk langkah waktu tertentu dengan membayar biaya sewa atau ijarah. Aset yang disewakan dapat berupa properti, kendaraan, peralatan, atau barang-barang lainnya. Pemilik aset atau penyewa bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan aset tersebut. Prinsip utama dalam ijarah adalah bahwa sewa atau ijarah harus diatur dalam kerangka kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak, di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak ditentukan secara jelas. Selain itu, aset yang disewakan harus halal sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melibatkan aktivitas yang diharamkan dalam Islam. Adapun menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah akad untuk membolehkan pemilik pemanfaatan yang diketahui dan sengaja dari suatu zat untuk disewa dengan imbalan. Menurut Malikiyah, ijarah adalah nama bagai akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Menurut Syekh Sabiq, ijarah ialah satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Menurut Hasbi As-Siddiq, ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran pemanfaatan untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat. Menurut Amir Syaifuddin, ijarah dapat diartikan sebagai akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Al-ijarah ada dua macam, yaitu ijarah al-ain dan ijarah al-zamiyah. Ijarah atas manfaat atau ijarah al-ain disebut juga sewa-menyewa. Objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda, sedangkan ijarah atas pekerjaan atau ijarah al-zamiyah disebut upah mengupah. Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Baiklah, untuk pengertian materi Al-Ijarah sudah saya sampaikan. Selanjutnya, slide yang akan disampaikan akan dibawakan oleh Sri Asmaul Husna. Kepada Sri Asmaul Husna, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Asmaul Husna akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang Al-Ijarah. Identifikasi Al-Ijarah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada dasar hukum Al-Ijarah. Al-Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara. Lalu yang kedua ada rukun dan syarat ijarah. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu yang pertama 2 orang yang berakad, yang kedua sighat atau ijab dan kabul, yang ketiga sewa atau imbalan, dan yang keempat manfaat. Adapun syarat-syarat ijarah sebagaimana yang ditulis Nasrun Harun yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan 2 orang yang berakad. Yang kedua, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui. Yang keempat, objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan cacatnya.
Yang kelima, objek al-ijarah itu sesuai yang dihalalkan oleh syara. Dan yang keenam, yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Lalu, identifikasi al-ijarah yang terakhir, yaitu pembatalan dan berakhirnya al-ijarah. Faktor-faktor penyebab ijarah menjadi batal. Yang pertama, terjadi cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan orang yang menyewa. Misalnya, barang yang disewakan rusak, seperti rumah yang disewa roboh atau binatang yang disewa mati. Yang kedua, sepenuhnya manfaat benda ijarah atau selesainya dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali ada alasan yang melarang membatalkannya. Misalnya, masa ijarah terhadap tanah pertanian yang telah habis masa sewanya sebelum tiba masa panennya. Dalam kondisi demikian, status benda ijarah masih berada di tangan penyewa dengan syarat dia harus membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanah sesuai kesepakatan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fatin Hanifah Zahra. Kepada Fatin dipersilahkan. Nama saya Fatin Hanifah Zahra, NIM 2202020064. 3 contoh al-ijarah dalam masyarakat. Yang pertama, sewa rumah, toko, dan semacamnya. Jika seseorang menyewa rumah, diperbolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dimanfaatkan bersama orang lain. Yang kedua, sewa tanah. Sewa tanah diharuskan untuk tujuannya, apakah untuk pertanian dan disebutkan jenis tanamannya. Dan apabila tujuannya tidak dijelaskan, maka ijarah akan fasik atau rusak. Yang ketiga, sewa kendaraan. Dalam menyewa kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainnya, harus dijelaskan salah satu dari 2 hal, yaitu waktu dan tempat. Demikian pula barang yang akan dibawa dan benda atau orang yang akan diangkut harus dijelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan kaidah muamalah. Al-aslu fil muamalati al-ibahat. Asal dari segala sesuatu boleh. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari ibadah adalah haram. Kaidah muamalah ada 2. Yang pertama, al-aslu fil muamalatil ibahah, yang artinya asal dari segala sesuatu boleh. Lalu yang kedua, al-aslu fil ibadati tahrim, yang artinya asal dari ibadah adalah haram. Kaidah muamalah ada 2. Yang pertama, al-aslu fil muamalati ibahah, yang artinya asal dari segala sesuatu boleh. Yang kedua, al-aslu fil ibadati tahrim, yang artinya asal dari ibadah adalah haram. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami materi al-ijarah. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.